Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amma Alhamdulillah, berharap Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan nikmat iman, Islam, sehat serta waktu luang yang bercurahkan untuk kita. Dan bersyukur kepada Allah, dari mulai malam tidur sampai malam ini Allah mencukupkan kita. Karena sejatinya yang paling penting dalam hidup ini cukup. Ya. Karena kita mau makan cukup, mau minum cukup, mau untuk kepentingan keluarga cukup. Karena sesuatu yang cukup itu aman dibandingkan yang kurang atau yang berlebihan. Oleh karena itu, saya masih mengenal ada nasihat dari seorang ulama, dari seorang ustaz. Beliau dulu adalah pimpinan awal pendiri Pondok Pesantren Al-Fatah di Tunggul. Kiai Zainal almarhum wafat dalam keadaan berpuasa menjelang berbuka di waktu sholat maghrib. Lagi puasa di waktu yang paling mustajab beliau wafat. Ini orang luar biasa. Beliau ada mengajarkan satu doa yang kemudian doa ini istimewa, doa ini makbul, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa namanya? Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Cukupkan aku pada yang halal. Ini luar biasa. Makanya kalau sempat nanti cari dalam buku-buku doa ataupun bisa cari di internet doa ini, Allahumma qina bihalalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwa. Minta Allah cukupkan kita dari halal dari haram. Ini sudah cukup. Jadi kalau kita terhindarkan pada satu pekerjaan yang mengandung sesuatu yang haram, dan kemudian Allah menjauhkan kita dari pekerjaan itu sebenarnya yang murah. Jadi jangan pernah menyesali, walaupun seakan-akan jumlahnya banyak. Karena yang paling penting itu cukup dalam kekayaan. Jadi teman-teman semua harus takut. Kalau sudah dimuliakan Allah, mau miskin, mau kaya, mau ganteng, mau jahit, mau puasa, tidak puasa, dan siapapun yang bisa menggunakan. Maka kepentingan kita bukan sedang berusaha berjuang untuk menjadi lebih baik dari orang lain, tapi kepentingan kita berjuang berusaha untuk jadi lebih baik dari diri kita sebelumnya. Diri kita yang dituntut, bukan orang lain. Jadi usaha pusing untuk berusaha jadi lebih baik dibandingkan orang lain, tapi jadi lebih baik dari diri kita sebelumnya.
Mudah-mudahan ini jadi motivasi awal untuk kita semua. Karena kurangi stresnya, kurangi mikir yang berlebihan, kurangi ngambil resiko-resiko yang urusan dunia yang berlebihan, kurangi kawan-kawan yang tidak penting dalam urusan agama kita. Kurangi itu. Semakin kita sering mengurangi hal-hal yang seperti itu, jauh lebih tenang hidup kita. Orang kan banyak keinginan, banyak hendaknya itu akan jadi beban. Terlalu banyak bergaul dengan orang yang jumlahnya ramai, tapi kemudian tidak memberikan kemanfaatan terhadap urusan akhirat kita, jadi mubazir. Berapa banyak orang yang kumpul-kumpul yang nongkrong habis waktunya berjam-jam, tapi tidak pernah memberikan solusi kebaikan terhadap urusan akhiratnya. Terutama yang muda-muda. Ini biar buka dalam motivasi untuk diri kita semua. Ambil pelajaran banyak. Kali kita berangkat ke tanah suci saja untuk haji ini, masya Allah. Kami berangkat 40 orang. Yang paling tua umurnya 95 tahun. Mungkin dari Ustaz Dada sudah sampaikan banyak kisah. Apalagi kisah kerja luar biasa. Di depan mata kita, orang yang wujud nampak, anak yatim dipisahkan oleh orang tuanya dengan adik kembarannya, diasuh oleh neneknya, bukan nenek kandungnya, nenek angkatnya. Dari kecil SMP di bawah roti panggang, bantu toko orang, sering kelas sekolah yang sering berempat, tamat sempat jadi OB. Proses perjalanan kita nyatakan, dan ini sering. Dan saya ingin memberikan nasihat memberi saja kita semua. Yang paling tua 95 tahun. Nah, yang paling muda itu karena itu dengan Agus kami, satu angkatan mereka. Masya Allah, sampai kami pasang ini yang dari Bangka ini dalam tanda kutip, sampai kawan-kawan dari Jawa, dari Sulawesi juga, mereka heran. Jamaah haji yang dari Bangka semuanya muda-muda. Sementara mereka hanya paling tua 95 tahun. Pak Yai, pimpinan pondok pesantren, istrinya 70 tahun, terpaut dengan istrinya kurang lebih 25 tahun. Sebab dia menikahi muridnya. Jadi kami terinspirasi sejak saat itu. Mohon doanya. Jadi Mbak Yai adalah seorang guru, seorang kiai pada pesantren di tanah Jawa, menikahi muridnya yang terpaut usia 25 tahun. Dan Mbahnya itu sampai hari ini selalu memanggil Mbah Yai itu adalah apa? Guru saya. Guru saya, Buya. Orang yang hebat, orang yang baik, orang yang pintar, itu seorang istri sampai umur 76 tahun. Suaminya 95 tahun. Yang paling utama sekarang sama-sama itu. Nah, saya ingin memberikan satu motivasi gambaran sederhana. Kalau antum yang saat ini berada di majelis di umur 20 sampai 30 tahun, saya dengar ini, tapi ini bagus, dan ini jadi tanggungan untuk saya. Kalau saya diberi kesempatan untuk mengulang masa muda, asa-asa saya terbang serius. Kalau kita tahu ini, makanya saya mau majelis Selasa ini majelis yang buat orang berpikir ulang untuk mendesain hidupnya. Dan jangan sia-siakan. Dan ini adalah kesempatan. Percaya. Saya harus mengatakan harus percaya. Sebabnya di depan mata kita semua adalah sampel realita, bukan hayalan, bukan fata morgana. Dan ini semua diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umur antum yang 20 sampai 30 tahun belajar dari guru terbaik. Belajar. Kami guru-guru yang banyak. Jangan satu guru, jangan dua guru, serius. Jangan hanya ngaji di sini, ngaji di mana-mana. Tidak dalam rangka untuk mengadu doa atau memecah belah, tapi ngaji di mana-mana.
mendapat ilmu dan inspirasi. Itu penuntut ilmu yang benar. Tidak perlu dibanding-bandingkan. Setiap ustaz, setiap guru ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau antum tahu anak penuntut ilmu, antum punya 1000 guru, lalu kemudian ada di antara sekian guru curang, antum tidak perlu gelisah. Karena memang itu adalah tabiat semua manusia, ada kurang dan ada lebih. Jadi antum tidak usah ngaji satu tempat, ngaji aja. Selama para gurunya tidak menjelekkan satu dengan yang lainnya, itu insya Allah. Dan biasa senang. Kalau di sini Amin untuk masih ada lagi tempat lain, ambil ilmu syar'inya terhubung pada fikihnya, terhubung pada akidahnya, terhubung pada akhlaknya, ambil semua. Dan selama antum mengambil itu, maka antum telah memanfaatkan umur antum di masa 20-30 tahun, masukkan sebanyak-banyaknya semua informasi kebaikan dalam otak dan hati kita. Ini pesan mulia yang beliau yang Pak Gubernur sebentar lagi apa? Dalam hati maksudnya. 2030 itu begitu. Tidak usah dibanding-bandingkan. Oh, Ustaz ini salahnya begini, dekat ke sini Ustaznya salah begini, tidak perlu. Antum baik, ambil kebaikannya. Antum tidak cocok, antum berdoa. Karena itu ada seorang murid, seorang penuntut ilmu, insya Allah berkah. Makanya dari dulu saya belajar seperti itu. Alhamdulillah. Tidak akan pernah ngomong yang buruk tentang guru kita si sampai 100 sekalipun. Ibnu Jauzi punya guru lebih dari 280 guru yang penuh. Memang betul. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Ada ilmu, ambil guru memanah, guru berenang, guru fikih yang macam-macam. Ada fikih sholat nanti, ada fikih puasa, ada fikih murakahatnya. Ambil semuanya. Ya insya Allah 20-30. Yang umur 20-30 jadi guru terbaik. Guru-guru bagus, guru-guru hebat, guru-guru yang menginspirasi, guru-guru yang apa? Yang memasukkan energi motivasi seluruh dalam hati kita dan pikiran kita. Cari itu. Apapun, guru bisnis, guru dagang, guru masak, cari. Malah di tengah 10 tahun itu. 20, 30, 40, belajar untuk mandiri, belajar untuk mandiri. Buya sarankan belajar untuk mandiri, gagal tidak apa-apa. Apapun bentuknya, bisnis mandiri, usaha mandiri, coba. Kalau dulu mungkin kita bekerja dengan orang lain. Kalau kita masih bekerja dengan perusahaan lain, belajar untuk membangun usaha sendiri, belajar untuk membuat satu program sendiri. Tidak apa-apa, gagal, jatuh, bangkit, tidak apa-apa, serius. 30-40, habiskan stok kegagalannya, habiskan. Sudah 13 kali dia gagal, alhamdulillah 14 kali ini. Dulu saya cerita kalau dia yang 13 kali itu 13 kali di orang sini, akhirnya orang ini jujur tidak tahan orangnya, kebanyakan orang ini. Sampai terjadi giliran dia melanggar yang ke-14, Allah menghadirkan wanita terbaik menurut Allah. Tes yang lewat 14 sampai 21. Perjuangan. 30, 50, tidak boleh lagi fokus. Fokus. Makanya umur 40 umur yang wangi. Kalau kita sudah umur 40 jangan lagi main-main, urusan dunia jangan main, jangan lagi lalu urusan dunia. 40 perhatikan dari rezeki, benar-benar perhatikan hal lawannya. Sudah 40. Bisnis, perhatikan apa yang kita mampu, apa yang kita kuasai. Berumah tangga jangan menyindir, ibadah mantapkan. Karena ini benar-benar orang umur 40 ini benar-benar tidak berubah. Kalau jadi orang baik, jadi orang soleh, bisa umur 40,
siap-siap mati, naudzubillah min dzalik, su'ul khatimah pada ayat itu. Benar. Makanya yang umur 40 pagi-pagi merapat ke majelis itu. Kurangi yang sia-sia, kurangi hal yang tidak penting, urusan-urusan dunia yang sudah bukan lagi mainan kita. Umur 40 masih aneh-aneh. Ini yang harus kita perbaiki. 40-50 kan fokus, benar-benar orientasi akhiratnya full. 50-60 belajarlah jadi guru atau jadi orang yang memberikan kebermanfaatan ke orang banyak. Saatnya kita menularkan pengalaman-pengalaman kita ke orang lain. Saatnya kita berbagi semangat, ilmu, motivasi, pengalaman ke orang-orang di sekitar kita sampai menanti husnul khatimah. Ini pernah jungkir balik nanti di pelan kelas kainan itu ukuran rentan dari waktu 20 sampai 50 lah. Selama halal gagal tidak apa-apa, jangan menyerah, hentam terus berjuang aja, jungkir balik tidak masalah. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan di dalam keistiqomahan dalam agama. Ini penting. Ini ada catatan penting yang saya sampaikan dalam beberapa peristiwa di Arafah. Kita mulai buka ini. Mudah-mudahan semua jadi inspirasi banget. Kalau bilang kita Ustaz Herdan, Ustaz Haji Herdan. Ada sebabnya di pengajian tidak boleh mengambil haji menjadi akhir. Maklumlah mungkin belum pernah haji dan belum pernah umroh, jadi tidak untuk menghukumi orang lain. Padahal kata Ustaz Iman, yang belum haji saja asal pergi ke Mekah untuk panggil haji. Tanya yang sudah pernah yang pergi ke tanah suci tidak percaya. Haji, boleh, haji itu sebagai haji. Orang Arab ambilnya. Jadi kita kalau kita panggil Herda Haji yang mudah-mudahan itu jadi kebaikan, tidak perlu kita dipuji haji, tapi ini mudah-mudahan jadi semangat kita untuk bisa menunaikan ibadah haji kita. Amin ya Allah. Amin. Kisah nyata, mulai dari kisah pertama, karena temanya hari itu Arafah. Kami pulang start dari Jeddah. Pertama waktu itu kami naik pesawat Emirates. Emirates ini qadarullah ya, entah mesti nikmat saja. Jadi alhamdulillah harus nikmat. Kali yang mungkin saya tidak memiliki kesempatan jelasnya hanya punya motivasi saja. Terserah yang menganggap Taipang dan Paula. Harus dinikmat kali yang ke-27 saya tanah suci. Saya merasa anak kutip terkadang kalau kita sudah pulang pergi ke tanah suci itu ada sifat manusiawi kita yang diselipi oleh setan. Jumawanya ada. Oh pulang bukan. Begitulah. Astagfirullah. Ini jumawa manusia yang kita tidak mungkin terhindar yang namanya dari godaan. Tapi semua terpadam akan seketika. Ketika kami transit dari Jeddah karena kami naik Emirates, kami transitnya di Dubai. Emirates ini salah satu dari maskapai terbaik di dunia. Dan atas izin Allah saya sempat WA Mas Mas, alhamdulillah untuk kali kedua selain Garuda yang dahulu ada 2 lantai, sekarang ada 2 lantai. Kami naik pesawat Emirates yang 2 lantai. Dan memang pesawatnya mewah. Saya tanya sama Pak Haji Nurhalim berapa tiketnya, karena saya takut membayangkan harganya. Karena haji saya normalnya sudah 2 kali lipat. Kalau biasa orang beli 17 juta, 518 juta PP, ini bisa dapat 35 juta PP kalau musim haji. Mendarat kami di Dubai. Ternyata di belakang kami itu ada seorang bapak-bapak umurnya 86 tahun. 86 tahun. Beliau akan lanjut perjalanan ke Kuala Lumpur. Kami lanjut ke Jakarta, beliau lanjut ke Kuala Lumpur.
Kalau kehendak Allah boarding pas beliau hilang. Saya kenal bapak ini karena boarding pas saya hilang. Ada seseorang yang memberitahu kami, ada bapak-bapak yang minta tolong karena dia tidak bisa bahasa Inggris. Dan Allah mempertemukan saya dengan beliau. Seakan-akan bapak itu mengira saya pintar bahasa Inggris. Yang lain, dikira pintar ini yang menderita ini pintar. Jadi Allah dikira bodoh daripada pintar, serius. Jadi saya lebih senang dianggap Ustaz Hendy tidak berilmu. Saya lebih senang. Memang tidak berilmu. Karena ketika dikira saya pintar bahasa Inggris, beban. Saya beban. Dia memberitahu sama saya bahwa ini pas hilang. Sementara dia harus panik terbang menuju ke Kuala Lumpur dan harus lapor ke tempat untuk apa? Perpindahan pesawat. Apa bahasa Inggris itu? Saya berharap nggak mau apa tapi ingat saya baru pernah lagi. Karena kata orang tua kita, bahkan kata Nabi seseorang pernah lagi di doa karena belum. Makanya orang berdoa sejak sampai ke sini perlu minta doa. Dia minta. Saya sepanjang jalan bukan mikir apa itu. Ya Allah, tolonglah ya Allah. Bagaimana anak mau bapaknya berlimpah hilang, kemudian dia harus katakan lagi begitu. Bukan mikir ya. Karena saya depan, saya selalu berkata, no, yes. Apa yang terjadi? Allah mengatakan, saya akan beri panjang dari semua yang mengurusi itu. Allah takdirkan saya bertemu dengan seorang wanita yang akan mengurusi boarding tadi. Pas saya berngomong English ini, apa kata perempuannya? Ada apa yang bisa saya bantu? Orang Indonesia lupa di antara 5 petugas itu beliau orang Indonesia yang bekerja di Dubai selama 10 tahun dari Surabaya. Renyek melombat tapi bahagia dia untung program haji. Masya Allah, ya Allah, ini baru jelas. Itu dia dua orang berperang suci. Tidak ada bahwa ini orang takutkan. Akhirnya apa? Yang merasa saja dengan gampang saya membawa bapak ini boarding pas yang akhirnya apa? Dibantu kemudian saya minta kemudian berumbaknya. Nanti kalau ada apa-apa nanti terhubung dengan Inggris saya bisa menghubungi dia Pak. Bapak berperang haji ya. Doakan saya Pak ya diberikan jodoh. Dalam hati saya jodoh di depan. Maksudnya saya berjodoh ketemu orang yang berbeda urusan apa? Allah ini. Maka bisa melanjutkannya. Ada di balik ini yang istimewa. Bapak ini saya penasaran. Dari semua orang akan pakai travel hajinya. Dia sedang bapak pernah yang berapa? Saya ngambil Ustaz, backpacker. Saya haji backpacker umur 86 tahun. Belum selesai sampai di situ. Apa yang bilang? Alhamdulillah Pak, saya ini kelahiran Padang, tinggal di Pekanbaru, pedagang kelontongan di pasar. 86 tahun umurnya. Saya korek. Jadi apa gimana Pak? Bapak kan backpacker. Dunia maya. Kalau orang haji backpacker nantinya nggak bisa masuk Arafah dan semuanya, dia setuju. Saya sudah haji sejak umur 36 tahun. Dan saya haji setiap tahun. Jadi saya bilang maksud bilang gini. Jadi Bapak sudah haji 50 kali, kurang lebih begitu. Langsung dilantai pau 27 kali jadi. Maka Allah bayar kontan. 50 kali haji dari umur 36 tahun sendiri mandiri. Apa yang terjadi kita? Saya berangkat ke Arafah dari Mina yang paling ujung, perbatasan paling ujung.
jaraknya 45 kilometer, jalan kaki dari jam 6 pagi sampai Arafah jam 11 siang. Harus berdebar dada. Saya langsung menunduk. Seorang pedagang sendiri umur 86 tahun. Setelah orang di situ ribuan orang, Pak. Ribuan orang jalan kaki. Allah tak nanya pisahnya apa. Allah tak nanya apa hotelnya. Allah tanya bagaimana dengan pengorbanan. 45 kilometer jalan kaki dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Mas, ini Baitullah lengket di hati saya. Saya mati sampai saya datang kembali ke tanah suci. Tiap tahun ngumpul duit pedagang, cita-cita selain menafkahi keluarga anak menjadi orang baik, hanya untuk mendekatkan hati dengan Baitullah dan dia perjuangkan haji setiap tahun. Saya asalnya tertampar luar biasa. Jadi kalau ada orang mikir lagi dengan 480 juta, 300 juta, 200 juta, 60 juta, dan urusan nanti. Yang penting berangkat dulu. Maka apapun Allah yang maha menerima kita, bukan manusia atau pemerintah. Ini yang aku sampaikan dulu tadi. Saya sampai hari ini saya mikir ya Allah, belum ada apa. Asal saya juga pengen ikut meniru, ternyata ada orang yang jual toko yang punya itu benar niatnya. Kita hanya cuma menipu. Karena baru seminggu bulan ini kalau dah dari aku Tuhan hanya ke manusia. Kalau Tuhan hanya ke manusia, ini salah salah. Tadi Pak Haji Herda ngomongnya salah. Kalau saudara kepada harta kita, buktinya adalah orang yang punya banyak harta bisa berangkat ke tanah suci. Fasilitas bintang 5 itu kalau dah Allah buat susah ya. Dari buat senang ya. Betul. Ada yang sampai di Musdalifah sampai zuhur. Sampai zuhur. Antum tahu nggak prosesnya? Wukuf di Arafah. Berarti kalau pagi-pagi sisa wukufnya dari zuhur sampai matahari tenggelam, sampai maghrib. Bergegas menuju Musdalifah. Nabi itu paling lama sampai subuh. Sekarang orang jemaah jam 12 lewat jam 1 malam langsung berangkat menuju ke Mina untuk berjumrah Arafah atau menuju ke malam untuk tawaf ifadah. Ini sampai zuhur di Musdalifah. Nak kaya, nak miskin, nak presiden, nak apapun, kalau sudah di Musdalifah, tidurnya beralaskan tanah, atapnya beratapkan langit di Musdalifah. Nak presiden manapun. Ada berita viral di Facebook pemain kriket ya, orang Pakistan, terkenal di Pakistan, bintang pemain olahraga hebat. Pas video di Musdalifah, tengah tidur di atas tanah, sama. Tantangan begitu. Jadi hari ini kita nak belajar pertama, jangan takut urusan dunia ada jawabannya pada disandingkan dengan urusan akhirat. Apapun bentuknya, apapun. Orang umur 86 tahun dia berani sendiri. Kita mau pikir 3 tahun tidak mati, kita takut. Makanya mudah-mudahan sharing malam ini
membuat kita makin meronta-ronta untuk tidak menjadi pribadi-pribadi pemalas dalam hidup. Orang yang menghayal dalam kamar dakwah dunia sibuk terus atau orang lain terus kali pakai handphone TikTok di orang ini banyak ngabis waktu keluar dari rumah berjuang punya visi yang jelas punya cita-cita yang jelas visi yang jelas dunia itu ini kita ayo tancapkan kuat. Insya Allah Allah akan memudahkan jalan. Bisa sulit. Ada orang diberi tanah kemahnya, diberi tanah kemahnya diberi kapling. Tanah diberi kapling. Kata apa? Ini tanah untuk aku. Nah, jualan nanti tanah ini untuk modal buat rumah. Maka kalau kali ini dia punya sama pikiran sama orang tuanya, ini tanah jualan kapling. Mau dijual dalam 10 juta, saya kasih dia 30 juta. Untuk apa? Niatnya untuk buat rumah. Dipromosi setiap hari dari mulut ke mulut, diposting di sosial media, bahkan diiklankan. Dan siapa ini? Dan siapa ini? Berkali-kali bahkan sampai setahun itu tanah data laku BAP. Sampai pada suatu waktu mereka ini apa? Nonton televisi. Dengar ada orang yang sudah tua menjual harta tanah untuk pergi haji. Maka istrinya ngomong sama suaminya, "Bang, itu tanah daripada kita buat rumah, mendingan kita setor haji." Karena dia istrinya itu pentingnya punya istri solehah. Kalau istri solehah membisikkan urusan akhirat, orang lagi cenderungnya cepat dia mengikuti. Makanya penting punya istri solehah itu. Bapak-bapak, maaf ya Pak, jangan tidak punya istri nanti menikah dia. Atau menikah istri solehah. Karena kalau istri solehah ini istimewanya luar biasa. Baru mendapat inspirasi di televisi, ada orang mengatakan jualan untuk pergi haji, lalu kemudian diisi dari suaminya, "Pak, itu tanah punya kita Pak, biar itu tanah mendingan kita jual untuk daftar haji. Tidak usah buat rumah, cukuplah kita apa yang ada." Jadi kalau antum ada rumah, ada mobil, masih mikir-mikir, Buya bukan meremehkan data. Dan dia maksud setiap orang punya perspektif masing-masing berbeda. Tapi kalau bicara tentang masing-masing yang harus diceritakan ini, maka sepakat suami istri ini sama untuk tanah tadi dijual untuk daftar haji. Apa yang terjadi? Baru ingat ya, baru hari itu diniatkan tanah itu dijual untuk daftar haji. Anak ini telepon 2 jam setelah ngomong, 2 jam setelah ngomong, ditelepon sama orang tuanya. Ini bahasa Jawa. Tanya ada bapak-bapak polisi. Telepon nanya tanah baru itu. Katanya mau dijual. Ini nomornya bapak kasih. Coba nanti silakan hubungi dia. 2 jam selesai ngomong haji. Maka ketika ditelepon oleh anak ini, benar, Mas, saya mau beli tanah sampean, mau beli tanah kamu. Bapak di mana? Saya itu rumahnya, lihat rumahnya kan hanya sekurang lebih 20 meter dari tanahnya Bapak. Rumah orang yang beli itu, yang sampai nangis. Begitu Allah akan niat untuk pergi haji, setahun dia jual tanah lewat sosial media, diiklankan, sekarang hancur bahasa kita orang Mekah ya. Tidak ada orang begini, tidak ada orang-orang ini Allah, orang terdekat yang tidak kenal
dan orangnya sudah pun langsung beli cash, dan saking yakinnya seperti itu mereka terima duit langsung pergi daripada haji. Apa dia bilang? Ketika saya niatkan untuk haji, Allah memudahkan urusannya. Pun sekarang sambil menunggu waktunya haji, Allah sudah beri rumah tanpa harus lewat jalan. Ini ilmunya tahu. Ini ayat-ayat apa yang Allah tampakkan dalam kehidupan. Karena tema kita tentang Arafah, tentang haji, tentang umroh. Nggak ada urusannya. Jadi kalau antum masih meragukan, satu-satunya yang mungkin tertukar, satu-satunya yang mungkin dirampas orang, satu-satunya yang mungkin salah, Allah letakkan apa? Rezeki. Ya mungkin begitu. Kalau ada orang yang ragu rezekinya tidak dia orang, lalu kemudian dia berjuang mati-matian untuk menghalangi orang, menghambat orang, gara-gara dia berpikir ada orang yang akan mengambil rezekinya, ini rusak akidahnya. Sama-sama jual kambing. Karena takut, gara-gara kawan jual kambing, akhirnya Pak dia berjuang mati-matian untuk memfitnah kawan jual kambing supaya dia orang bodoh di muka bumi. Dia yang tak rezeki pada dirampas dan pakai ini dalam saya hati kajian belakang kanan kiri sama-sama dagangannya, tangan satu-satunya pada ditukar dapat dirampas untuk diambil semua hak Allah rezeki kita aman. Kalau orang beriman sampai negara sama-sama jual kambing, sama-sama jual nasi, sama-sama jual bakso, sama-sama jual ini, kemudian kita merantem, saling memfitnah, menjatuhkan. Ya kalau remeh, rusak akidah. Makanya berubah orientasi dan bukan akhirat dunia pasti itu. Bisa dapat 80 tahun sampai 50 kali pergi haji menginspirasi kepada kita bahwa kekurangan bukan halangan untuk menjumpai rumah Allah. Kisah tanah yang tadi dilihatkan itu dijualkan di rumah, sekarang dirubah menjadi haji, ternyata niat urusan akhirat pasti menang dibandingkan urusan dunia. Akhirat dapat, dunia yang pun tidak dapat. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini kisah Arafah. Mungkin bisa saya sampaikan perbandingan antara Lailatul Qadar dan Arafah. Lailatul Qadar itu ya malaikat yang turun, tapi Arafah dalam hadis Allah yang turun. Jadi dia membayangkan Allah tidak wujud seperti manusia, beda. Allah yang turun ke langit dunia di waktu yang sama, waktunya jelas ditentukan, bahkan sampai waktunya pun ada, dan apapun semuanya mustahil. Di Arafah itu saya bilang sama Allah, ya Allah, saya badalkan almarhum ayah saya. Saya badalkan almarhum ayah saya. Kami 8 bersaudara. Dan Allah memilih saya untuk amanah. Biarlah Anda punya kakak, setiap kita punya kehidupan masing-masing kakak. Dan kita mencintai orang tua kita dengan pola cinta kita masing-masing. Dari sekian itu semua, dan ketika itu memiliki orang tua, ayah atau ibu yang sudah wafat, kemudian tentu kita sebagai seorang anak yang berbakti. Salah satu bentuk baktinya adalah membatalkan haji orang tua.
Antum tidak usah tanya ke ustaz manapun kalau percaya. Antum pasti akan menemukan jawaban yang sama. Sebaik-baik pada haji adalah yang dibadarkan anaknya sendiri. Betul lah kira-kira. Anda silakan buka mencari belajar di kitab manapun. Sebaik-baiknya adalah bukan lagi yang lebih terbatas yang tidak baik. Baik, tapi ada yang lebih baik. Sebaik-baiknya yang dibadarkannya adalah anaknya sendiri. Allah memilih mulia. Apa saya minta? Ya Allah, saya ketemu ayah. Saya pengen dipertemukan sebentar saja. Tak tahu lewat apa. Tak tahu lewat apa. Apa yang terjadi? Pada Allah. Usai hari tasrik, kami dapat awal maghrib dinina dan menuju Rasulullah Mustafa. Saya tidur sampai jam 3 malam. Kami tidur saking capek lelah sampai jam 3 malam selesai. Saya bangun tipis jam 3 malam. Dia bangun tipis dia di jam. Saya lihat jam. Saya masuk ke dalam kamar lagi karena kami satu kamar 5 orang yang akan transit. Kemudian saya masuk, saya tidur lagi. Jadi saya jam persis kurang lebih jam 3:30. Saya mimpi, saya ketemu ayah kami jelas. Ayah kami sehat, padahal dia bangun dalam keadaan sakit. Dia sehat seperti orang yang lagi masih muda. Saya lihat wajahnya, kami ngomong berdua, dan kami dalam keadaan tua hari ini. Dalam mimpi saya, ibu saya dalam keadaan tua hari ini. Jam 3:30, saya bangun. Menjelang subuh ya Allah, tidak ada satu yang paling membahagiakan saya. Allah mengucapkan doa saya ya Allah. Karena saya berdalatan hanya saya bilang saya rindu ayah saya ya Allah. Tapi kita dulu. Saya buka berbagai macam literasi, referensi. Mimpi itu ada 3 waktu. Mimpi di siang Allah atau sore hari itu mimpi bunga tidur. Mimpi sesudah insan sampai ke malam itu mimpi dari setan. Mimpi di sepertiga malam menjelang subuh itu adalah mimpi kebaikan. Nangis itu dalam kitabnya Ibnu Sirin. Saya ingat jamnya jam 3:30 dan itu adalah mimpi baik, mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bahagia oleh ayah saya. Allahumma saya ada yang menginspirasi itu. Dia ada gejolak energi yang luar biasa yang saya tumpahkan untuk dunia ini, untuk urusan dunia ini, untuk mengumpulkan harta. Kecuali saya ingin mendaratkan haji ayah kami. Sahabatnya saya harus haji dulu. Maka saya korbankan. Jadi pertama kami jual mobil. Saya ingin mengatakan kepada anak-anak yang merasa banyak dosa kepada orang tuanya. Boleh jadi kita sedang meninggalkan mereka, tapi kita punya kesempatan untuk bisa membahagiakan mereka hatta mereka sudah meninggalkan guru, hatta mereka sudah meninggalkan guru. Saya bilang sama Pak Haji yang punya travel pagi, saya tidak mau kenal lagi sama ini gurunya. Saya sudah punya kenalan yang lama. Kami juga menikah anak 300 juta. Ada gelar yang umurnya sampai 25 tahun, buat laki 25 tahun. Ada gelar 2 tahun, macam lah. Itu hanya simbol saja bagi orang haji kan. Saya bilang sama Pak Haji, boleh tidak bikin gelarnya Haji almarhum Syukri Allah Bilri Tuhan. Saya bilang begitu. Maka dia terpau oleh Pak Haji. Saya tegaklah itu jadi benar-benar sebagai motivasi. Walaupun dia orang tidak ada apa-apa. Tapi setiap kita punya kisah dan perspektif masing-masing dalam mengatasi kondisi ini.
Saya hanya ingin menegaskan kepada antum, kalau antum merasa ada yang pernah melakukan banyak dosa, salah dan hilang kepada orang tua antum, ayo tebus, perjuangkan. Selama hayat masih sudah berubahnya. Tidak ada mustahil. Tidak ada mustahil. 115 tahun untuk beri haji, tidak ada mustahil. Miskin sekalipun memberi haji, tidak ada mustahil. Allah punya banyak cara, jalan. Anak roh punya haji, roh semesta alam. Dia punya kuasa atas segala. Semangat anak muda. Berubahlah. Hijrahnya tidak benar. Bukan hijrah hanya dapat tengok. Bukan hijrah yang pakai biasa, yang pakai jubah. Bukan itu aja. Itu boleh. Iya, bagus. Tapi yang lebih bagus, hijrah mentalnya. Mentalnya harus berubah. Ngaku hikmah, ngaku mau berdakwah, ngaku berdoa sama Allah. Salat saja kita masih susah. Penghormatan kita masih banyak itu. Bagaimana mungkin Allah menghadirkan yang terbaik untuk kita? Mari dirubah untuk jalan kita semua. 3 kisah ini mudah-mudahan mengantarkan antum untuk menyelidiki terus berjuang. Dipantaskan semuanya untuk berkumpul di Arafah. Ingat, Arafah adalah gambaran di padang mahsyar. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah merahmati kita, menyayangi kita. Kami bawa pesan-pesan, minumlah, doa, minta sama Allah. Alhamdulillah yang Maha Kuasa tahu. Setiap dia pulang haji, selalu saya bilang sisihkan satu dalam untuk jamaah makan Selasa. 4 hari pulang saya minta dan para kemudian gue karung dari Bangapori dan Budiman. Hari ini Sabtu dibeli lagi setahun saya mobil. Hari ini gue datang ke Paman Dede dari Lampur. Hari Senin dibeli lagi gue dari Penangan. Tuh, padahal udah minta ya apa? Saya minta ya apa? Tapi teman saya bermimpi siang hari. Mimpi siang hari, mimpi ngadir. Ya mimpi apa? Mimpi makan durian. Dibangun kawanan marah biasa kalau makan durian. Dia makan durian dia di Mekah. Alhamdulillah. Gara-gara mimpi, saya dapat durian. Jadi kami belikan durian. Walaupun mungkin durian yang tidak seperti yang dia posting. Karena durian yang dia posting itu dia minta maaf. Dia tidak bisa beri kepada itu. Takut antum lagi dari duit yang kita beli. Jadi tidak usah. Jadi durian yang biasa saja. Tapi kami beli ada sekitar berapa? 50 butir kalau tidak salah ya. Kita makan sama-sama walaupun durian biasa. Tapi insya Allah jadi berapa? Ya. Tapi sebelumnya bisa-bisa. Kalau panitia siapkan sama-sama dulu. Kita biar ada berkahnya sama-sama. Boleh berbagi yang hikmah, siapkan sama-sama. Sebelumnya biar kita dulu dalam sandara. Alhamdulillahirabbil alamin. Doatul majlis. Alhamdulillah bihamdi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.